Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime. Yos. Alhamdulillah, mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena setelah kita cukup lama dan galau menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Meski masih scan ilegal. Maafkan kami Oda Sensei, tapi insya Allah nanti kami beli komiknya sebagai wujud dukungan kami padamu, meski nabung tipis-tipis uang jajan. Kali ini Oda memberi judul manga One Piece chapter 979 dengan dua kata singkat, masalah keluarga. Yap, tepat seperti judulnya, memang inti cerita kali ini berporos pada masalah keluarga dari seorang makhluk terkuat di dunia One Piece, yaitu Yakuzu no Kaido yang sedang mencari di mana anaknya berada. Kalau dibuat serial FTV, judulnya seperti ini, penjahat yang kehilangan anak kesayangannya. Leo, pembahasan kali ini dimulai dengan lanjutan cover chapter yang menampilkan salah satu armada besar kelompok bajak laut topi jerami, yaitu para kurcaci di bawah komando Kapten Leo yang nampaknya akan menuju ke salah satu sisi pulau Dressrosa, tepatnya daerah Green Beach, tempat di mana Lau sempat berduel melawan Fujitora dan juga Doflamingo. Ada yang menarik di sini, di depan kapal bajak laut suku Tontata atau para kurcaci, ada sebuah kapal yang nampaknya merupakan salah satu kapal armada bajak laut Yonko Big Mom, dan di atasnya ada seseorang yang sudah mati atau seseorang yang sekarat, entah terluka parah atau mengalami dehidrasi berat akibat terombang-ambing di lautan. Jika tidak salah kulihat, orang tersebut adalah Von, seorang pria yang Luffy temui saat pertama kali memasuki Arch Whole Cake Island, dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari si kembar Charlotte Lola dan Charlotte Chiffon yang dipertemukan kembali di Pulau Dressrosa. Jika di akhir Arch Whole Cake Island, Pon ditampilkan berhasil dieksekusi oleh Charlotte Oven. Jika dia memang selamat dari serangan tersebut, menarik menunggu bagaimana caranya dia bisa lolos dan sampai di dekat Pulau Dressrosa. Dan jika Pon memang masih hidup, sebuah pertemuan yang tentunya akan sangat menyentuh saat nantinya dirinya bertemu dengan kedua putrinya beserta menantu dan juga cucunya. Menarik, mari kita tunggu bersama. Sangat cocok memang Dressrosa menjadi tempat pertemuan mereka, mengingat Dressrosa adalah sebuah kota yang disebut negeri cinta, kesenangan, dan mainan. Masuk ke dalam cerita chapter kali ini yang menampilkan sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, yang merasa sangat tenang. Karena dalam pikirannya saat ini, semua aman terkendali berkat pesan dari sang pelukis sesat Aka Kanjuro yang mengirimkan pesan menggunakan seekor burung yang nampaknya merupakan salah satu karya hebatnya. Bangke memang, pengkhianat laknat. Kusumpahin semoga kau kualat dan segera bertobat. Dulu saat di pihak klan Kozuki, gambarannya dijelek-jelekin. Giliran di pihak lawan, gambarannya pro sekali. Memang kampret. Berlanjut ke dalam pikiran Orochi saat ini, yang merasa berkat pengkhianatan Kanjuro, dirinya berhasil mengetahui pergerakan para Red Scabbard. Dan dengan rencananya yang sempurna, dia meledakkan semua akses-akses atau jembatan penghubung antar wilayah di negeri Wano Kuni. Lalu kemudian dia meledakkan juga kapal-kapal yang akan digunakan para samurai, termasuk juga Tausan Sani. Kemudian selanjutnya menempatkan 3 buah kapal raksasa bajak laut buas Kaido untuk berjaga-jaga di lautan antara negeri Wano Kuni dan Onigashima. Orochi merasa bahwa dirinya berhasil mengacaukan rencana balas dendam para samurai dan mengusir para hantu atau para Red Scabbard dari mimpi buruknya. Ya, semua itu adalah apa yang ada dalam pikiran sang shogun terjelek di muka bumi. Namun kenyataannya saat ini di Pulau Onigashima, penyerbuan telah dimulai.
Semua itu berkat pengorbanan mendiang Yasui dan kesalahan menafsirkan pesan yang berbuah berkah dari seorang Lord Kinemon. Puja Lord Kinemon memang layak disejajarkan dengan para Lord, termasuk Lord Bagi dan Lord Usopp. Kembali ke cerita, penyerbuan orang-orang yang berada di sisi klan Kozuki telah dimulai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pasukan timur yang dipimpin oleh Lord Kinemon bergerak dari sisi kiri Pulau Onigashima, lebih tepatnya bagian samping kiri Gunung Tengkorak. Kinemon bergerak didampingi Sicilian dengan para Ming Masketir Inuarashi. Kemudian Ocho, sang mantan pimpinan Yakuza dari Ringo, lalu beralih ke pasukan selatan yang dipimpin Denjiro aka Kiyoshiro, didampingi kakek Hyo atau Hyagoro the Flower. Omasa, sang mantan pimpinan Yakuza dari Udon. Leo, coba ingat jika melihat tim timur dan tim selatan, tidak terlihat dua mantan pimpinan Yakuza lainnya selain Ocho dan Omasa. Di manakah gerangan mereka? Semoga mereka ada di dalam pasukannya bergerak, atau mereka berdua memang bergerak terpisah dari rombongan untuk melakukan sesuatu menarik. Selain tim timur dan tim selatan, tentunya ada kapal selam Lao yang juga sedang bergerak lewat dasar laut untuk menghindari pusaran air melalui sisi kiri atau bagian timur Pulau Onigashima bersama krunya serta para Red Scabbard yang sesuai rencana akan Lao bawa ke bagian belakang pulau atau Gunung Tengkorak, tepatnya ke dalam Kastil Kaido. Leo, sedikit keluar dari cerita, ingatkah kalian dengan Nekomamushi? Dia belum terlihat batang hidungnya hingga sampai saat ini. Rasanya kurang pas dan kurang lengkap jika seorang Nekomamushi tidak hadir. Aku meyakini jika dia akan datang. Alasannya, yang pertama, karena dia adalah salah satu dari 9 sarung pedang merah atau Red Scabbard. Jadi dia memang wajib harus datang dan memenuhi janjinya bersama yang lain untuk membuka negeri Wano Kuni. Alasan yang kedua, kita tahu memang benar saat ini pasukan di pihak klan Kozuki sangat banyak. Namun tentunya kehadiran para Guardians Nekomamushi tentunya akan sangat membantu saat perang. Mengingat kekuatan mereka yang bisa kita anggap setara dengan para Masketir Inuarashi. Dan yang ketiga, meskipun di akhir perbincangan yang mana Marco nampaknya tidak akan ikut ke Wano Kuni, bisa saja di saat-saat terakhir dia berhasil membujuk dan meyakinkan Marco untuk ikut serta ke Wano Kuni. Mengingat ia terikat secara emosional dengan Kozuki Oden saat berada di kapal yang sama. Jika memang Marco tidak bisa ikut dalam pertempuran, mungkin rasanya cukup salah satu rekannya saja yang hadir menurutku, karena dia juga terikat secara emosional dengan Kozuki Oden bahkan sebelum dia berada di kapal yang sama dengan Marco. Siapakah dia? Dialah Izo yang dulunya merupakan salah satu komandan divisi bajak laut Shirohige dan tentu saja salah satu abdi daimyo wilayah Kuri, Kozuki Oden. Bergeser ke cerita di mana akhirnya sang pengkhianat laknat yang membawa Momonosuke tiba juga di Onigashima. Namun karena itu kali pertama dia ke sana, nampaknya dia sedikit melenceng dari tempat yang harus ia tuju, yaitu Kastil Kaido, untuk bertemu sesembahannya, shogun terjelek di muka bumi, Korozumi Orochi. Karena Kanjuro tidak familiar dengan Onigashima, nampaknya dia tersesat masuk ke tempat yang seperti terowongan bawah tanah. Bahkan dia tak menyangka bahwa tempat serumit ini ada. Mungkin itu karena banyak simpangan-simpangannya dan terlihat tampak sama. Mampus lo, rasain. Lalu karena memang aktingnya sangat halus, para kroco-kroco Kaido pun menganggap dia musuh atau orang-orang yang memihak klan Kozuki. Namun, semua kroco-kroco tersebut berhasil dia kalahkan.
Dengan wajah yang tampak kesal dengan keadaan saat ini, karena tidak bisa melapor ke sesembahannya, Kanjuro membawa Momonosuke yang terikat dan terbungkam menyusuri tempat tersebut. Leo, coba perhatikan Momonosuke di chapter kali ini. Terlihat dia nampak berpikir dan menatap sebuah pisau atau katana kecil. Apakah dia merencanakan sesuatu untuk melarikan diri dari sang pengkhianat laknat? Jika memang dia sudah berlatih dan berguru dengan Zoro seperti yang ia sampaikan pada chapter 934, sepertinya Momonosuke bisa melakukan sesuatu dengan pisau atau katana kecil tersebut. Coba ingat saat Zoro terjebak di cerobong asap saat Arch Water 7. Kemudian ketika dia terikat dan terkurung saat Arch Fishman Island, Zoro mampu membuat tebasan meski dalam keadaan sulit atau tangannya terikat. Apakah Momo akan melakukan hal yang sama? Atau jika memang dia tidak bisa melakukan itu, cukup potong perlahan talinya, kemudian kabur dengan kemampuan buah iblisnya. Meski yang sudah Zoro ajarkan hanya sebuah kata untuk menguatkan hati saat keberanian Momo goyah, sebuah kata yang dianggap tabu diucapkan oleh seorang seperti Momo yang merupakan putra mahkota yang sah dari negeri Wano Kuni. Bisa saja banyak hal yang sudah Zoro ajarkan kepadanya, termasuk kemampuan menggunakan pedang. Mari kita tunggu bersama seperti apakah cerita yang akan Oda buat. Berlanjut ke cerita di mana pihak pasukan musuh atau pasukan bajak laut buas Kaido masih belum sadar dan terbuai dalam pesta yang sedang berlangsung. Mereka tidak sadar bahwa pasukan berjumlah 5.000 orang sedang menyerbu mereka. Lebih tepatnya menyelinap dan bersiap menyergap serta mengalahkan mereka semua. Bergeser ke panel selanjutnya di mana kelompok bajak laut topi jerami yang memang paling terakhir mendarat karena harus menyembunyikan Tausan Sani terlebih dahulu, akhirnya masuk dalam cerita. Dimulai dengan Franky yang berkata, "Semuanya sudah pergi, kita akan segera menyusulnya." Kemudian Jinbe menjawab, "Sepertinya aku pernah melihat alat ini saat kita bertempur di Pulau Manusia Ikan." "Tidak Jinbe, ini adalah model baru," ucap Franky. "Jeng jeng jeng, seperti dugaanku dalam video yang kubuat minggu lalu, Franky nampaknya akan menggunakan mode Iron Fire Franky Shogun saat pertempuran nanti." Hore, yes, asik. Siapa yang gak senang? Apalagi kalau cowok. Do King Megazord. Aduh. Kurosai FRU number 4 dan Brachio Tank number 5. Tepat seperti yang Jinbe katakan, tidak ada yang berbeda dari tampilan dua senjata Franky tersebut. Keduanya sama persis dengan yang muncul pertama kali saat Arch Fishman Island, tepatnya di chapter 635. Mengapa Franky mengatakan ini adalah model baru? Seorang Franky tentu tidak akan mengada-ngada dengan apa yang ia ucapkan, apalagi itu kepada seorang seperti Jinbe. Pasti memang ada yang berbeda dari dua senjatanya tersebut, meski terlihat sama sih. Jika sebelumnya sesuai apa yang Franky katakan pada chapter 636 bahwa Iron Fire Franky Shogun diaplikasikan atau menggunakan bahan yang disebut wapo metal Shape Memory Alloy yang kekerasan dan kekuatannya tidak perlu kita ragukan lagi, ditambah sistem Shape Memory Alloy yang sudah kujelaskan dalam videoku sebelumnya, tentunya memang Franky akan sangat kuat ketika masuk dalam mode tersebut. Seolah senjatanya tersebut bagaikan sebuah kemampuan buah iblis istimewa. Nah, kemudian apakah model baru yang Franky maksud adalah hasil atau buah tangan yang ia dapatkan saat menyamar menjadi seorang tukang kayu di negeri Wano Kuni? Kita ketahui bersama bahwa Wano Kuni adalah negeri para pengrajin yang mampu membuat batu laut menjadi paku-paku kecil
seperti yang terlihat saat Hawkins dan para krocok-krocok Kaido mengejar Law. Bahkan diceritakan, Poneglyph dibuat oleh para pengrajin dari negeri Wonokuni, tepatnya oleh klan Kozuki. Apakah Franky menerapkan atau melapisi batu laut pada senjatanya tersebut? Seperti yang sudah banyak dibicarakan oleh para Opelover. Menarik, jika benar, tinju batu laut, atau jika boleh kuberi nama, General Franky Sistun First, tentunya akan lebih berbahaya bila dibandingkan tinju berlapis haki bagi para pengguna kemampuan buah iblis. Membayangkan Franky meninju Queen dalam mode Brachiosaurusnya, meskipun hanya sebuah hayalan, sudah membuatku begitu senang. Bagaimana menurut kalian, Leo? Kembali ke cerita, Franky menanyakan di mana Luffy karena dia tidak melihatnya di sekitar mereka. Lalu Jinbei menjawab, saat Kid bersama kelompoknya menyerbu dari depan, Luffy berkata, padahal mereka tidak tahu rencana Kinemon. Biar kuhentikan mereka. Kalian tidak usah khawatir. Seketika, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper berteriak, dia pasti bakal ketahuan. Memang Kapten Sedeng sok-sokan mengkhawatirkan orang lain, sementara dirinya lebih berpotensi menimbulkan sebuah masalah. Bergeser ke panel selanjutnya, Jinbei lanjut membicarakan tentang Zoro yang juga berkata, Luffy bakal ketahuan, biar kupastikan dia maju tanpa terlihat musuh. Aduh, kembali Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper berteriak, dia bakalan tersesat. Sudah kaptennya Baka, ditambah orang kedua yang dikatakan wakil kapten oleh para pemujanya. Memang duet terabsurd. Ketika Luffy nggak berbuat onar atau Zoro nggak tersesat, sepertinya bukan One Piece namanya. Bergeser ke panel selanjutnya, Sanji melompat, menerjang ke arah Brachio Tank sambil berkata, biarkan orang-orang bodoh itu bergerak sesuai kemauannya. Bagaimana kalau kita bergerak ke medan pertempuran bersama-sama? Nami Swan! Namun, saat Sanji mencoba masuk, semua berkata, di sini sudah penuh. Ya, ruangan Brachio Tank sudah penuh diisi Usopp, Nami, Chopper, Carrot, dan Shinobu. Wajah Sanji berubah kecewa. Kemudian dia berteriak, keluar ke Usopp! Tempat ini terlalu bagus buatmu. Kemudian Usopp menjawab, aku mau saja kalau kau gantikan. Kalau kau bisa mengoperasikan artileri seperti ini. Tapi aku meragukannya. Diiringi geraman Sanji yang kesal. Nampaknya sang pangeran bucin pasrah menerima keadaan karena dia memang tidak bisa menggunakan alat tersebut. Berlanjut ke cerita di mana Franky menawarkan tumpangan kepada Robin. Namun meski Robin sudah bersedia ikut, ternyata yang lebih dulu naik justru sang tengkorak mesum. Terima kasih ucapnya. Franky sampai kesal karena yang dia tawari adalah seorang wanita, namun yang naik adalah seorang pria. Tengkorak pula. Aduh. Boncengi laki-laki juga tidak ada salahnya, ujar Brook. Yohoho. Sanji yang tetap ikut bersama rombongan Nami, Usopp, Chopper, Carrot, dan Shinobu, meski hanya duduk di bagian atas Brachio Tank, menawari Robin. Robin-chan, maukah kau ikut denganku? Terima kasih. Tank itu sepertinya cukup kotor, jadi aku jalan kaki saja, ujar Robin sambil berjalan diiringi Jinbei di sampingnya. Cie Robin, akhirnya menemukan partner mengobrol yang pas. Jinbei berkata bahwa kru ini tetap saja ramai seperti biasanya. Selagi biasanya orang akan menahan napas dalam perang semacam ini, mereka yang berkepala dingin atau tenang akan menjadi faktor yang krusial. Bijak sekali dan sungguh menenangkan, ujar Robin kepada Jinbei. Kuharap aku bisa berperan lebih banyak dalam perang ini dan dalam kru, ujar Jinbei. Benar, seperti yang Jinbei katakan,
pikiran yang tenang ditambah keberanian yang bahkan tak takut mati sekalipun, tentu akan memberi sebuah perbedaan saat pertempuran atau saat duel nantinya terjadi. Tunggu dulu. Sebelum kita berlanjut, ada sebuah siluet dengan balon pembicaraan, namun tanpa kata-kata. Siapakah dia? Jika boleh menebak, mungkin saja itu adalah Karibu. Sudah lama bukan kita tidak melihatnya, terakhir saat di tambang penjara Udon. Jika itu memang benar Karibu, dengan kemampuan yang ia miliki, dia bisa sangat membantu saat perang yang akan segera terjadi. Baik Leo, kini kita akhirnya masuk ke dalam inti cerita kali ini. Semoga kalian masih bersamaku menikmati chapter kali ini. Lanjut! Para Tobiropo akhirnya bertemu dengan Kaido di dalam kastil miliknya. Uriti berteriak, "Kia! Kaido sama!" "Lama tak jumpa," ujarnya. Diikuti Pekwan yang mengingatkannya untuk tidak berbicara seperti itu di hadapan Kaido. Namun Kaido nampaknya tidak mempermasalahkan apa yang Uriti lakukan. "Singkirkan formalitas untuk hari ini. Aku ingin kalian menemui Linlin. Tapi nampaknya saat ini dia masih ganti baju. Jadi kita tunda dulu. Kalian tidak ingin minum?" ujar Kaido. Kemudian Sasaki lanjut berkata, "Minum bersama orang-orang lemah? Tidak, terima kasih. Aku cuma mau minum bersama Kaido-san." "Itulah rencanaku tadi. Tapi karena hal ini jadi membuat kalian menunggu. Tapi sebenarnya bukan aku yang memanggil kalian," ujar Kaido. "Hah? Lalu siapa?" ujar Who is Who, jawab menimpal. "Aku." Seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan dan pembicaraan yang terjadi. Aku yang memanggil kalian semua," ujar salah satu All-Star bajak laut buas Kaido, King the Wildfire. "Kalau kalian tahu aku yang memanggil, pasti akan kalian abaikan. Bukan begitu, Who is Who? Sasaki?" "Maksudku, kalian adalah kelompok mantan kapten bajak laut, dan kalian menginginkan posisi All-Star," ujar King. Who is Who tak berkata-kata namun seolah mengiyakan. Dilanjutkan Sasaki yang berkata, Mungkin benar dia tidak akan datang jika tahu King yang meminta berkumpul." Sambil menunjuk ke arah King, Who is Who berkata bahwa mereka bisa sampai sejauh ini adalah berkat kekuatan mereka sendiri. Jadi wajar saja kalau mereka mengincar posisi All-Star tersebut. Kemudian King dengan gestur tubuh yang tampak kesal berkata, "Kalau begitu, kalian perlu mengukur ulang kekuatan kalian." Namun sebelum kegaduhan atau pertikaian terjadi, Kaido berucap, "Hei, tenanglah semuanya. Hari ini adalah hari perjamuan yang menggembirakan. King, kenapa kau panggil mereka? Aku mendengar sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Apa kau membutuhkan mereka?" ujar King. "Memang benar," ujar Kaido menimpal. "Bau Huang, katakan apa jadwal hari ini?" Kemudian seseorang muncul yang merupakan seorang headliner Smile tupai terbang yang tampaknya adalah sekretaris Kaido. Dia lalu menyampaikan jadwal pesta Kagura emas. Saat ini Queen sedang memandu Golden Kagura Musik di atas panggung. Lalu kemudian ketiga All Stars dan Master Fukurokujo akan bersulang. Dan setelah itu adalah pidato Tuan Kaido dan Tuan Orochi. Lalu kita akan menunggu kedatangan kapal bajak laut Big Mom sebelum kedua Yonko menyatakan dimulainya aliansi bajak laut terbesar di dunia. Dan yang terakhir, Tuan Kaido akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting. "Pengumuman penting? Tidak biasanya Tuan Kaido merahasiakan sesuatu begini," ujar Uriti. Kemudian Kaido menjawab, "Iya, aku tahu. Tapi kalau ku beritahu sekarang akan menimbulkan kebingungan. Yang jelas, inilah tugas kalian. Bawa pulang anak bodohku Yamato yang hilang hari ini." Ini tugas yang sulit. Apakah mungkin pengumuman penting berkaitan dengan Tuan Muda Yamato? Ujar Black Maria. "Benar.
ujar Kaido, diiringi Uriti yang berteriak, "Terus kenapa? Itu kan masalah keluarga kalian." Pekuan sampai kaget dibuatnya. Memang gokil nih cewek, gak takut kena gada apa? Berlanjut ke cerita, Who is Who kembali berkata, "Dan seandainya kami bisa membawa pulang dia dengan selamat, akan kuberi kalian kesempatan untuk menantang All Star. Tidak ada yang keberatan bukan?" ujar Kaido. "Sama sekali tidak," jawab King dan Jack serentak, diiringi senyuman Who is Who. Sebelum berlanjut ke dalam cerita, ada beberapa hal yang ingin kubahas. Pertama, jika mendengarkan apa yang King sampaikan dan juga respon yang Sasaki dan Who is Who berikan, nampaknya dua orang ini memiliki kekuatan yang bisa dikatakan mendekati All Star. Terbukti dengan tidak takutnya mereka dengan Jack atau bahkan King yang ada di ruangan tersebut. Yang mereka takutkan dan hormati hanya Kaido seorang. Dan mereka seolah sangat menginginkan posisi All Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido. Sebenarnya, jika mereka tidak cukup kuat atau merasa kekuatannya tak akan mampu mengimbangi All Star, tentu baik Who is Who atau Sasaki tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Namun sebaliknya, mereka berani melakukan itu. Tentunya mereka memiliki kekuatan yang spesial. Wajar sih, mengingat mereka berdua dikatakan oleh King sebagai mantan kapten bajak laut yang kekuatannya bisa saja sangat menakutkan. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan 3 hal, yaitu berita penting yang Kaido ingin sampaikan, kemudian Yamato, putra Kaido yang hilang, serta mengapa para Tobirovo yang diminta mencarinya. Menurutku seperti ini, jika sampai menemukannya sangat sulit, tentunya si anak Kaido ini punya keistimewaan yang membuatnya sulit untuk ditemukan. Bisa saja semacam kemampuan buah iblis, atau memang dia ahli dalam hal menyembunyikan diri. Dan menurut pilingku, dia bersembunyi di tempat di mana Kanjuro dan Momonosuke berada. Ini hanya piling ya, jadi jangan ngegas. Karena semua orang tidak bisa menemukan keberadaan Yamato si anak Kaido yang hilang. Alhasil, seorang King sampai memanggil para Tobiropo untuk melakukannya. Lalu kenapa mereka? Mungkin itu pertanyaan yang akan muncul. Jawabannya sepertinya berkaitan dengan gelar mereka. Percuma gelar Tobiropo atau Flying Sick atau para pemburu disematkan pada mereka jika menemukan sesuatu tidak bisa mereka lakukan. Hal ini semakin memperkuat anggapan atau bisa kukatakan prediksi bahwa mereka semua adalah predator. Ya, mereka pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan yang bagai predator. Jika Egg-Drake dan Pekwan sudah diungkap bahwa mereka pengguna kemampuan buah iblis Zoan purba tipe Allosaurus dan Spinosaurus, apakah Who is Who, Sasaki, Uriti dan Black Maria menyerupai milik Egg-Drake dan Pekwan? Mungkin bisa saja T-Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Sabertooth, atau bisa juga jenis ular purba. Maybe. Hanya anggapan atau menduga-duga saja. Ada yang menarik seandainya nanti saat para Tobiropo mencari Yamato, semoga saja mereka ketemu Zoro yang kesasar. Bakal ada pertarungan yang epik tentunya. Jos. Kemudian berlanjut, mengapa Yamato dikatakan berhubungan dengan berita penting? Apakah Yamato adalah putra sang raja hewan buas Kaido yang juga merupakan putra dari Yonko Big Mom? Menarik, mari kita tunggu bersama. Kalau salah dan dihempaskan oleh Oda Sensei, jangan nangis ya. Baik, kini tiba jugalah kita di ujung cerita, di mana seperti yang sudah kita duga jauh-jauh hari, bahwa semua rencana atau strategi yang dibuat sedemikian rupa tidak akan berarti atau berjalan dengan baik jika ada seorang Baka Sencho Monkey D. Luffy di dalamnya. Yap, akhirnya Luffy yang berniat mengejar Eustace Captain Kid agar tidak mengacaukan rencana yang Kinemon buat,
telah tiba di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung. Dan sebuah insiden terjadi, berawal dari sup kacang merah yang tumpah mengenai Luffy. Awalnya dia biasa saja, santuy, sedikit pelangap-longo melihat sup kacang merah yang tumpah. Mungkin dia lapar. Namun di saat dia mendengar pembicaraan kroco-kroco bajak laut buas Kaido yang menyinggung penduduk kota Okobore. "Buang sana, sup ini terlalu manis. Berikan saja kepada penduduk kota Okobore. Mereka pasti akan menjilatinya di lantai sambil bilang terima kasih. Pengemis harus bersyukur bisa hidup." Memang laknat, layak dikumpulin sama tukang prank sampah. Masya Allah, kok ada manusia kayak itu. Oke, lanjut ke cerita. Pusing gua mikirnya. Seketika itu juga Luffy terdiam, tertegun, dan teringat dengan Otoko, seorang gadis kecil yang hidup begitu menyedihkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan dan juga kelaparan. Ia meminum air untuk menahan lapar, namun air sungai telah tercemar. Ingin berburu binatang, yang ada hanya binatang beracun yang juga tidak bisa dimakan. Yang ada hanya makanan sisa, buangan dari para penjahat, penjajah negeri Wano Kuni. Itu pun mereka harus membayar untuk mendapatkannya. Dan tidak hanya Otoko, semua orang yang tidak sejalan dengan sang shogun terjelek di muka bumi atau Korojumi Orochi sudah pasti akan hidup menderita di negeri mereka sendiri. Sungguh tirani benar-benar terjadi di negeri Wano Kuni. Ini memang saatnya kurelakan sepenuh hati. Ayo tunjukkan arti dari pria sejati. Mengamuklah Luffy, meski taruhannya hidup dan mati. Sekian. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta komen pada kolom komentar. Sekian.